perpisahan purna tugas di BMT karena ada beberapa mungkin orang tua kita yang ada kesibukan, kemudian yang lainnya mungkin namanya usia sudah 90 ketika usia sudah lanjut, maka mungkin lebih akan lebih fokus kepada beribadah. Namun tidak menutup kemungkinan untuk advis atau masukan-masukannya ke KSPPS Jakarta ini untuk kita yang muda, karena tanpa dukungan orang tua atau para sepuh mungkin kita itu agak suka hilang. Kemudian salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi terakhir kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya dan berikutnya selalu istiqomah melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Ikhwan Bismillah Rahimahullah, untuk lebih hikmatnya acara pada pagi hari ini, yaitu marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Adapun nanti ada sambutan-sambutan, yaitu sambutan yang pertama ketua pengurus, kemudian ketua pengawas, kemudian sambutan sepatah kata dari perpisahan atau purna tugas, yaitu dari Bapak Imam, kemudian Bapak Jalani, Bapak Ibrahim dan Bapak Maman, dan yang terakhir kalau ada itu Bapak Yahya untuk menutup doa. Baiklah, untuk sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh ketua pengurus kita, yaitu Bapak Budiman kepada yang kami persilakan. Kasih judul katanya mau perpisahan, pamitan. Kayak anak sekolah aja. Kalau menurut saya nanti belajar ada haflatun najah katanya. Perpisahan, pelepasan setelah lulus. Jadi teman-teman semua, memang efisiensi yang dimaksud ini kalau saya pikir-pikir selama ini pengurus selalu ngalah, ya, rendah hati ngalah, ya, memprioritaskan teman-teman pengelola. Jadi nggak ada kepikiran efisiensi itu yang dikurangi pengelola, nggak ada. Malah yang dikurangi jumlah pengurus. Yang tadinya 5, 3 aja katanya. 3 aja. Jadi di samping itu hal-hal lain yang menjadi pertimbangan, maka teman-teman ini merasa mau perpisahan gitu. Padahal itu terserah forum anggota besok. Sekarang masih menjabat, saya dan teman-teman ini masih menjabat pengurus, masih bertanggung jawab sampai besok. Nah teman-teman sekalian, kalau satu-satu saya lihat ya, kita punya data ngumpulin dari buku sejarah KSPPS BMT Alfa. Alhamdulillah kita bikin tuh buku. Memang sih yang punya saran Pak Pras, harus dibuat nih buku sejarah. Kemudian digarap sama Yusuf dan teman-teman, jadi tim. Jadilah buku sejarah. Nah, besok-besok kita bikin kebijakan semua pengelola wajib baca buku sejarah KSPPS BMT Alfa. Nanti ada ulangannya. Saya di sekolah kalau apa-apa belajar ada ulangannya kan. Baca bukunya tapi tanya. Jadi kalau teman-teman baca buku ini udah saya rangkum. Bisa saya liatin, saya bacain aja. Ya. Jadi teman-teman pengurus yang ada di sini punya sejarah. Saya sebut dulu Pak Haji Ibrahim. Beliau ini dari awal, ya, sebagai pendiri awal BMT Alfa tahun 96 sampai 99, ya, periode itu beliau jadi pengelola BMT, bahkan di catatan sebagai manajer. Ya, ketika awal-awal BMT ini didirikan. Begitu juga tahun 2000 sampai 2002 Ibrahim masih jadi pengelola. 2003, 2005 Pak Haji Ibrahim masih jadi pengelola, jadi manajer. Kantornya dulu di rumah Mas Tony, almarhum di rumah Suhaya. Kantor di situ. Ya, jadi pengelolanya Pak Haji Ibrahim dengan Pak Saimi. Jadi yang sekarang lagi saya bicarakan aja Pak Haji Ibrahim posisinya ya. Kemudian kapan Pak Haji Ibrahim jadi pengurus? Itu periodenya tahun 2006
2008 itu menjadi wakil bidang pembinaan mitra. Dulu namanya wakil bidang pembinaan mitra ya. Nah, kemudian di tahun 2009 sampai 2011 masih menjadi wakil bidang pembinaan mitra. 2012-2015 wakil ketua 1 Pak Ibrahim ini. 2016 sampai 2020 wakil bidang pembiayaan dan pembinaan mitra. Ada tambahannya pembiayaan bidang 2001 sampai saat ini 2001 sampai 2025 beliau adalah wakil bidang pembiayaan dan umum di urusan renovasi gedung-gedung perawatan beliau tanggung jawabnya. Ini historinya Pak Haji Doroni. Kemudian Pak Imam nih, historinya Pak Imam saya bacain. Pak Imam itu tahun 2006 sampai 2008 itu sebagai manajer Baitul Mal. Jadi sebelum jadi pengurus beliau itu pengelola, manajer Baitul Mal, ya. Itu sejak 1 September 2005 awalnya. 2009-2011 masih manajer Baitul Mal, 2012-2015 masih manajer Baitul Mal. Nah kemudian pindah posisi menjadi pengurus. Tahun 2016-2020 wakil bidang SDI. Tahun 2021-2025 juga masih sampai saat ini wakil bidang SDI. Nah itu sejarahnya Pak Jalani ini. Pak Jalani itu juga dulu jadi pengelola. Ya. Tahun 2006-2008 beliau ini pengelola kabak operasional posisinya. Kabak operasional. Kemudian 2009-2011 juga masih jadi pengelola, masih kabak operasional. Nah baru jadi pengurus itu tahun 2012-2015 jadi bendahara, 2016-2020 jadi bendahara, dan periode sekarang ini 2021-2025 jadi bendahara. Itu sejarahnya Pak Jalani. Udah nurunin ilmunya banyak nih Pak Jalani dalam bidang keuangan. Jadi teman-teman yang diajar dididik sama Pak Jalani bidang keuangan itu beliau yang ngajarin lebih banyak ya. Kemudian Pak Maman, kalau Pak Maman singkat sejarahnya ini. Tahun 2021 sampai 2025 menjadi sekretaris pengurus. Jadi periode yang ini. Secara BMT itu ada ucapan Pak Dr. Hasan Junaidi kepada Pak Wahid, yang semula Pak Wahid tidak percaya, tapi terwujud. Kata beliau, nanti BMT akan maju. Tahun 96 itu tadi sudah Pak Budi menceritakan kan, kalau percaya dengan hanya separuh dan saya saja, betapa perjuangannya luar biasa. Ibaratnya orang manjat pohon itu di bawah itu licinnya luar biasa, sering kepleset dan seterusnya. Begitu sudah sekarang, alhamdulillah. Berapa perjuangannya asetnya? 60 miliar sekarang ya Pak? 65 ya? 65 M. Jadi orang udah ngeliatnya di atas, nggak ngeliat bagaimana waktu di bawah licin segala macam. Nah, hati-hati kalau ibaratnya BMT ini sudah dianggap kue besar. Ini kalau tidak saling mengingatkan, takutnya ada yang ngiris. Saya pensiun dari asuransi tahun 2005. Diajak Pak Farid untuk isi Baitul Mal bulan September. Ya, tentu masih pengelola. Nah, bulan September sampai 2016. Alhamdulillah di Baitul Mal saya banyak bergaul dengan gadis-gadis. Ya, dengan ibu-ibu, dengan janda-janda, dan juga dengan nenek-nenek. Jadi 2005 bergaul dengan gadis-gadis, yaitu gadis-gadis yang pada minta sumbangan SPP, anak asuh, dengan ibu-ibu janda yang pada pinjam utang. Waktu itu kasih utangan 2 juta, ada yang bayar, ada yang enggak. Dengan nenek-nenek, yaitu yang pada penyakit gula, saya undang pada tes kesehatan. Alhamdulillah waktu itu dapat sumbangan dari Basnas berapa tahun sejak mulai di zamannya kontrak di rumah Pak Haji
siapa Pak Wan? Pak Haji Amin. Nah, di situ mulai pengobatan masa lalu untuk khusus nenek-nenek, kakek-kakek. Dan supaya seger, saya juga nenek-nenek ajak senang. Alhamdulillah antusias nenek-nenek senang. Di sini senang jadi. Iya. Alhamdulillah, itulah kenangan ya. Nah, selama bergaul dengan gadis-gadis dan pada jejaka yang pada ngambil SPP, saya dikasih hadiah sama akhwat. Nih baju ini hadiah dari anak asuh nih. Hadiah dari anak asuh, baju, akhwat. Ikhwan ngasih saya sarung. Tapi saya nggak pakai. Itu kisahnya. Nah, kemudian saya jadi diangkat menjadi pengurus di bidang SDI. Dan di bidang SDI ini saya minta maaf kepada pengelola karena yang saya sering banyak lapor yang pada terlambat. Dari mulai absen manual yang pakai kartu sampai pakai Denisari. Laporannya yang terlambat aja. Saya di BNT pas ini masuk pada tahun 2005 waktu masih Mas Tony, Hakim dan masih kecil lah ya, masih unyuk-unyuk gitu ya. Mengenal Mas Tony, Mas Yusuf sama Hakim itu masih menjadi diajak oleh almarhum Pak Farid untuk bergabung dengan BMT. Saya tadinya bertanya apa sih BMT gitu ya, katanya lembaga keuangan, lembaga keuangan ada lembaga keuangan juga di luar bank gitu ya. Saya belum paham kan. Ya setelah dikasih oke deh, saya nyambut mungkin sambil belajar karena katanya polanya syariah ingin tahu. Saya memang pengalaman di bidang keuangan cuma konvensional yang ada mencari untung sebanyak-banyaknya, tidak tidak memperhatikan kerugian orang lain. Dalam ilmu hitung keuangan tuh kayak hitungan rentenir itu udah istilahnya udah paham gitu ya. Nah, kemudian kan belajar sama coba belajar syariah, ya itu diajak. Alhamdulillah, mungkin di sini terbuka saya bahwa ternyata dalam mencari harta dan sebagainya itu ada batasan-batasan secara Islam. Ini secara syariah, batasi jangan merugikan orang lain, jangan sampai menumpuk dan yang kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hal haramnya ya, gitu. Ya alhamdulillah di BMT dari syariah saya dapat belajar bagaimana cara menghitung margin dan sebagainya, dan saya belajar dari Pak Budi, Pak Saimin, Pak Okim dan sebagainya. Alhamdulillah. Dalam perjalanan ini di BNT saya banyak sekali saya suka dukanya. Yang dalam sukanya yaitu bisa silaturahmi dengan teman-teman yang seiman, artinya ukhuwah Islamiyahnya jalan. Dukanya yaitu bila anggota ada yang masih dukanya ya itu pada Allah. Memang kita berusaha sedapat mungkin untuk
amanah, tapi ternyata memang dapat aja kita yang ada yang khianat dan sebagainya. Dan itu namanya, namun demikian kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di BNT. Selama di BNT saya ya dari kabar personal sampai ke bendahara suka mohon maaf kepada teman-teman yang sering saya koreksi, saya marahin, terutama di sini kadang pada kabar-kabar operasional yang sering saya pribadi itu tidak bisa dipisahkan dengan BNT. Ya mungkin nanti kalau saya misalnya tidak jadi pengurus, mungkin saya akan tetap ke BNT kemana-mana gitu. Soalnya apa gitu? Soalnya yang duluan ke sini dulu ke kantor ini juga saya gitu, yang ke belakang juga saya gitu. Jadi karena saya itu tukang apa namanya? Ini nggak yang nyiapin pertama itu kayak saya, yang masuk kembali itu kan saya. Bukan ikon itu kita lagi. Istilahnya gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan Yang berangkat duluan ambil nasinya ya. Nah itu, yang pertama itu yang disampaikan. Kenapa nggak bisa dipisahkan itu apa namanya? Larangan jauh. Karena yang kedua juga itu BNT itu didirikan itu mengulang barangkali oleh aktivis-aktivis dakwah. Saya kan dari awal dari sebelum ada BNT gitu. Sebagai contoh, ini harusnya Pak Profesor ini saya ketemu Pak Budi misalnya, itu dalam rangka apa? Pertama kenal dalam rangka dakwah. Biasa yang isi Pak Badit nggak bisa diganti oleh Pak Budi. Itu awal pertemuan. Akhirnya jadi mantu. Ya. Yang kedua dengan Pak Haji Imam barangkali ya. Dengan Pak Haji Imam ketemunya di mana? Di rumah Pak Imam itu, Pak Mustaqim. Pokoknya dengan pengurus-pengurus yang lama itu adalah di rumah Pak Badit pertemuan. Itu dalam rangka dakwah mendirikan ini gitu kan. Saya masih ingat urutan-urutannya gitu. Jadi kalau masalah BNT itu masalah ini, insya Allah di otak saya nggak bisa nulis tapi saya masih ingat gitu. Alhamdulillah gitu. Masih ingat urutan-urutannya gitu. Teranya Gitu. Kalau di BNT ini, kalau saya boleh menyebut nama ya semua juga punya andil gitu. Semua punya nama. Dan yang kalau saya itu yang paling terkesan itu siapa tadi Pak Hasan. Kenapa Pak Hasan gitu? Pak Hasan itu rumahnya di Sukabumi. Keadaan ekonominya subhanallah ya istilahnya. Ongkos saja mungkin dapat pinjam bagaimana gitu. Waktu ini dia jalan ke sini, perjuangannya itu begitu hebat kalau bisa dibanding. Kalau saya kan di rumah saya gitu, yang kemana-mana gitu kan. Duit banyak. Duit alhamdulillah. Ya itu, yang paling kalau sama yang paling itu Pak Hasan gitu. Pak Hasan itu perjuangannya itu nilainya itu kalau bisa dibanding yang lain itu paling ini gitu. Di awal-awal itu kita itu orang-orang yang dakwah gitu ya. Makanya kalau ngaji itu jangan lemes, harus semangat gitu. Karena tujuan didirikan itu adalah yang pertama itu dakwah. Sarana dakwah gitu. Ini harus kalian pahami gitu kan. Di BNT itu harus dakwah. Dan alhamdulillah sekarang kan apa namanya udah ada beberapa yang siap isi khutbah gitu. Ada solusi yang lebih baik, yang baik gitu. Jadi transaksi kita itu, usaha kita itu jangan lupakan Allah. Allah harus selalu dibawa. Tolong kita semua itu lebih taat lagi kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kalau bagi Allah kan sudah, kalau Allah mau orang-orang
sulit misalnya kalau menentukan uang kita kan mudahkan urusan kita. Terus ngaji dari rumah ke rumah sampai ketika beliau ada kita bikin untuk dakwah dalam bidang keuangan, yuk ikutan, saya ikutan. Cuman karena saya juga punya aktivitas kegiatan di bidang teknik bukan di bidang keuangan, jadi saya nggak ikutin sih. Cuman kalau kita ngaji saya ikut ngaji. Tapi kalau misalnya di praktisi jasa keuangan, terus terang saya juga suatu hal yang baru buat saya. Ini juga saya kaget ketika tahun akhir 2019 atau awal 2020 saya dihubungi oleh Pak Pras. Ketika itu saya lagi di Kamboja. Saya suruh ikut jadi pengurus. Saya gimana? Saya nggak ini karena saya waktu itu posisi saya juga masih bekerja penuh, dan Pak Pras menganggap bahwa usia saya kan pada waktu itu sudah 60 tahun, jadi harusnya sudah pensiun. Dan saya mengajukan mudah-mudahan kalau saya pensiun saya mungkin bisa ikutan bantu-bantu di BNT, walaupun saya juga tidak punya pengalaman di bidang keuangan. Namun ternyata sampai saat ini saya tetap aja masih dipakai, dan saya juga sudah sampaikan kepada pimpinan saya di perusahaan yang saya ini bahwa kamu kan bekerja di perusahaan swasta bukan di BUMN apalagi di PNS, jadi nggak ada pensiun. Pensiunnya kapan? Suka-suka aja, kalau udah waktunya capek mau pensiun ya pensiun. Tapi kalau selama masih bisa jalan ya jalan. Nah, jadi terutama aja ketika sekarang juga masa saya udah alhamdulillah berarti sampai saat ini saya udah 5 tahun di BMT dan sekarang udah masukin masa pergantian kepengurusan. Ketika ini ya saya juga mohon maaf, mungkin saya juga tidak bisa lanjut lagi di kepengurusan yang akan datang. Bukannya saya tidak mau, tapi karena saya tidak bisa fokus. Kemarin ini terus terang aja mungkin banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya yang agak-agak terabaikan juga di sini karena satu kaki saya di perusahaan yang lain, satu kaki juga di PMT, jadi ya tidak bisa fokus dalam bekerja. Sehingga mendingan saya untuk yang periode yang akan datang mungkin saya nggak akan ikutan dulu di kepengurusan ini. Kemungkinan kalau nanti saya sudah betul-betul tidak bekerja dan saya masih ada waktu, mungkin saya masih memungkinkan saya masih boleh ikut lagi. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus kampus Pak Budi, Pak Saimi yang bisa memberikan sharing ilmu, terutama ilmu bagaimana mengelola suatu lembaga jasa keuangan. Alhamdulillah dari yang tidak tahu saya menjadi tahu sedikit demi sedikit. Saya juga terima kasih kepada Pak Pras yang banyak juga membantu saya dalam mengajarkan bagaimana cara berorganisasi yang baik. Kemudian juga kepada Pak Imam, Pak Jelani, Pak Haji Ohim juga yang kebersamaan kita selama jadi kepengurusan kita kompak senantiasa bagaimana kita bisa mengelola satu tugas-tugas di BMT, di kepengurusan BMT. Terus sekarang saya juga ucapkan terima kasih juga kepada pengelola semuanya, dan saya juga mohon maaf selama ini mungkin ada beberapa hal yang tidak berkenan dengan ucapan saya atau tindak tanduk saya. Sekali lagi mohon maaf. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Selanjutnya marilah seperti tadi yang disampaikan juga oleh Pak Haji Ohim, marilah ditingkatkan lagi kepada ibadah kita dan semua itu kita kembalikan kepada Allah. Seperti yang tadi disampaikan Pak Budi juga, hasbunallah wa ni'mal wakil, jadi hanya minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pengurus pengawas BPS periode 2020-2025 yang telah membersamai kami seluruh insan pengelola dalam mengelola CFD Akad ini selama periode tersebut. Tentu semua perjalanan yang kita lalui bersama-sama itu tidak lepas adanya dinamika, adanya silang pendapat, mungkin juga
apabila adanya hal-hal yang tidak berkenan baik di pengurus maupun di kami, secara terbuka lebar ya, kami mewakili teman-teman pengelola, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam masa tersebut ya, dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi belum memenuhi harapan dari para pengurus pengawas dan DPS. Begitu juga apabila ada hal-hal yang mengganjal dari pengurus pengawas dan DPS terhadap perilaku kami juga mohon untuk dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila juga ada dari hal-hal yang tidak berkenan tadi dari pengurus pengawas dan DPS, kami juga telah memberikan maaf yang selebar-lebarnya. Perjuangan dakwah di BNT tidak harus menjadi bagian pokok dari BNT. Kita masih bagian dari anggota juga, meskipun tidak jadi pengurus, kita adalah anggota. Yang begitu juga ketika kita jadi pengelola juga anggota, artinya kita punya kewajiban yang sama untuk memajukan BNT, karena kita sama-sama harus mengingatkan BNT ini adalah lembaga dakwah kita. Sekecil apapun kontribusi kita di dalam BNT, kita harus niatkan ini sebagai bagian dari dakwah, ya, bagian dari dakwah untuk menjadikan atau memasyarakatkan ekonomi syariah kepada masyarakat, yang utamanya adalah anggota. Dan kalau ini anggota kemudian mau melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah, maka kita telah mengambil bagian dari dakwah tersebut, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Kalau kita hanya memikirkan kompensasi material saja berupa honor ataupun gaji, tentu ini adalah sangat sedikit. Dan kalau ini menjadi orientasi utama, tentu kerugian bagi kita. Tapi kalau kita jadikan ini adalah sebagai sarana atau sebagai lembaga dakwah yang kita berkecimpung di situ dalam rangka untuk dakwah, maka ketika pun kita tidak mendapatkan hal yang kita harapkan tadi, ya, gaji yang kita terima masih jauh dari harapan kita, tapi kita punya simpanan yang lebih besar dari itu, yaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala niat yang kita letakkan ini harus benar, ya. Manakala niat kita di BNT ini benar, ya, karena innamal a'malu binniyat, ya. Kita sama-sama di BNT mungkin kita mendapatkan bagian pahala yang berbeda-beda sesuai dengan kadar niatnya. Maka yang belum memiliki kadar niat yang baik, yakni untuk berdakwah di BNT ini, maka perbaiki. Karena ini akan menjadi kerugian kalau teman-teman hanya meniatkan cari kerja, menjalankan kewajiban, sudah selesai tanpa ada niat sedikit pun untuk membangun dakwah di dalam BNT ini, ya. Jadi itu yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman pengelola. Mari perbaiki niat kita, perbaiki terus niat kita agar kita tidak hanya mendapatkan di dunia, tetapi juga sampai ke negeri akhirat. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami tidak bisa memberikan balas jasa apa-apa kepada para pengurus pengawas dan DPS yang telah membersamai kami, tetapi Allah lah yang akan memberikan balasan terbaik, ya, di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT Al-Fat Ikmi, jujur, amanah, menguntungkan.